Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku aji pai karengat tibo direngat minum kopi. Jawab salam kurang semangat ambo ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, Allah muliakan kita dengan panjangnya umur yang diberikan Allah ke masing-masing awak. Banyak orang yang sama sesurau Jawa tahun dulu kini tak hadir di surau nangkolai do karena sudah kembali kepada Allah. Ada orang yang mungkin sapa gurawan Jawa di lapau, sapa mainan jo kita masing-masing, tapi kini tak bisa hadir lagi di surau karena mereka alamnya sudah berbeda. Allah sayang kawa panjang umur kita kini. Maka dari itu mari wak nikmati dan wak syukuri nikmat yang diberikan Allah nangko. Mudah-mudahan tentu Ramadan tahun kini merupakan Ramadan terbaik dari seluruh usia yang pernah kita lalui, Ramadan yang pernah kita jalani. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Anak di belakang mohon suaranya. Kalau ribut di belakang dulu, kena keluar dulu. Tang aja sebentar aja. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan judul yang diberikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji, bahwa ceramah kita malam kini hadis arba'in yang kelima yang bercerita tentang bid'ah kan. Sebuah disampaikan Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat agama, urusan ketetapan dalam agama kita, ma laisa minhu, ndak pernah diatur, ditentukan oleh Nabi awak, fahuwa raddun, maka amal pekerjaan itu tertolak. Kalau kita lihat bapak dan ibu-ibu, ada jaminan di Nabi awak, wasiat saja yang mengikuti beliau dijamin di Nabi masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umat ambo kece Nabi, ambo jamin masuk surga. Bagaimana awak jadi umat Nabi? Ikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Bila benar engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikuti saya, katanya. Di maikui Nabi ndak membuat nan baru, indak menambah-nambah agama. Itulah di antara bentuk kewajiban awak dalam beragama. Di bila mana bapak dan ibu ada orang yang ingin masuk surga, syaratnya sederhana, ikuti Nabi kan. Karena Nabi sudah ajarkan agama secara sempurna. Ketika Nabi meninggal dunia, sempurna sudah ajaran agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, ada dua model orang. Betul hadis Nabi tadi. Kata Nabi, kecuali orang yang enggan masuk surga.
Di setiap umat dijamin di Allah masuk surga. Di apa kayaknya ya? Magi Amerik ko kadang malik jam ko mengganggu kan. 30 minit maksimal ko ngaji. Pokoknya ngaji sampai sudah saya ibu ya. Nyo duduk kaji cek kowe. Karena kini banyak orang seketik bid'ah kan. Atau sisi lain ada orang yang senang berbuat bid'ah kan. Aku perlu dudukkan pemahamannya sehingga kalau beragama jangan awak termasuk orang yang ditolak agama awak kan. Karena Nabi sudah ingatkan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umat yang bombo jamin masuk surga. Dia ada jaminan dari Nabi awak bahwa kita selama beragama yang benar, kita amalkan agama yang beliau bawa, pasti masuk surga. Itu poin pertama. Lalu kata Nabi, illa man aba, hanya orang-orang yang enggan masuk surga, enggan orang yang tak mau masuk surga, itulah yang tak mau, yang tak dijamin Nabi kan. Bertanyalah sahabat, waqila wa man ya'ba ya Rasulullah, memangnya ada umatmu yang enggan masuk surga? Rasanya abnormal cara berpikir kan. Rasanya tidak mungkin orang enggan masuk surga. Tapi ternyata kata Nabi ada orang yang enggan masuk surga. Waqila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa di antara umatmu yang enggan masuk surga? Jawaban Nabi awak, man ata'ani dakhalal jannah, sianan patuh atas sunnah ambo, atas ajaran yang ambo ajarkan, atas agama yang ambo tinggalkan, masuk surga. Waman asani faqad abah, sianan durako, manambah, mengurang-urangi, mengatakan yang tak sunnah dikatakan sunnah, atau mengatakan yang sesuatu yang tak wajib diwajibkan, maka orang itu enggan masuk surga. Hadis yang sampaikan Aisyah tadi, bapak dan ibu-ibu jelas kalimatnya, man ahdatha fi amrina hadha, sianan membuat-buat dalam urusan agama. Tipologi orang beragama ada 3 cara orang beragama gini. Hanya kelompok tengah yang mereka orang-orang yang selamat. Pertama adalah orang yang ekstrim ke kiri. Orang kok biasanya bapak dan ibu cara beragama, mereka sado dihalalkan. Inyo ndak mau tahu ndak ada sunnah Nabi. Yang penting dinyo amuah beragama kan. Ikut sadonya masuk bapak dan ibu-ibu. Kadang-kadang kebiasaan menjadi agama, dan sebaliknya agama kadang-kadang dibiasa jadi kebiasaan. Orang yang bapak dan ibu-ibu dalam kelompok yang ekstrim seperti itu, mereka tak mau tahu ado ndak ado dalil beragama, yang penting inyo mengamalkan agama. Orang yang seperti itu sangat besar berpotensi membuat-buat bid'ah kan. Anan bid'ah tu ibu-ibu dan apa-apa sado karajo yang ndak ado dalilnya, ndak dicontohkan di Nabi, yang ndak ada petunjuk agamanya, nyo jadikan satu syariat. Itu beda. Awak sampaikan beberapa contoh bego supaya dia awak jauhi. Kenapa? Karena kalau ikut akan ajukan. Karena di agama awak, bapak dan ibu-ibu dalam beragama tak boleh bernyawa. Tak boleh bernyawa doh. Tapi mesti ada petunjuk agama. Kini bapak dan ibu-ibu lahado pendapat mengatakan bahwa salat bagi orang yang sibuk cukup 3 kali sehari kan. Di bagi ibu-ibu pak-pak yang sibuk kalau jauh di sawah, sembahyangku 3 kali seharinya. Kenapa kau bisa muncul 3 kali?
ndak ada petunjuk dari Nabi seroman tuduh. Karajo seroman nangko namanya bid'ah kan. Kini misalkan takbiratul ihram tu jalih, standarnya 2 saja takbir tu. Ndak ada tonggaknya. Standar takbir tu 2 saja. Kalau ndak setentang bahu, kalau ndak setentang telinga, setentang. Tonggaknya ndak ada, ndak ada. Setentang bahu dan setentang telinga. Kini ada orang takbir ibu dan bapak, diputar-putarnya tangannya kan. Allahu Akbar. Ketika ditanya kenapa kok begitu, karena menyeimbangkan kalimat doa, kalimat niat dengan selesainya takbir kan. Sehingga kalau nyelipik langsung capek selesainya niat lu sudah le. Apa caranya? Tapaso lah putar-putar sampai selesai lu kan. Bar kan. Hal seperti kau ndak ada contoh dari Nabi. Bid'ah karajonyo. Jangankan ibadah tu jadi bertambah, jadi berkurang Bapak dan Ibu. Satu lagi misalkan, ketika orang salat, ketika baca salam Bapak dan Ibu, miftahus salah at-tuhur, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Selesainya awak salat dan halalnya kembali mengerjakan pekerjaan di luar salat ketika salam, maka salam kasuwo dan kekidah. Anan madok tu muko awak madok kasuwo kekidah. Di kawan dah cukup je muko, jo tangan-tangan bertambah assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Amun dah tahun tak lain tidak sekon dak tahu merubah. Kadang bertambah lo doa antahan ni baconya kan. Bertambah lo modeko kan. Ketika pernah bertanyaan kainyo, baamang ko papa, ketika salam tu tangan dibuka kasuwo kan. Jawapannya iko lambang untuk pembuka pintu surganya. Kuatnya tangannya bisa buka pintu surga kan. Kenapa kau buka iko? Ketika kanan ke kiri kau secapai tutui kau. Assalamualaikum, langsung tutuinya. Kenapa tutui? Iko menutup pintu neraka. Hubungannya tangan je pintu surga, pintu neraka kan. Tapi di kawan hari kau amalkan kan. Kalau Nabi tak ada tunjuan kawa dalam beragamu, jangan tambah agamu itu. Karena seluruh tambahan dalam hal beragama, amaliyah itu, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Ingat Bapak dan Ibu-ibu, bid'ah itu dalam hal amaliyah ya. Jangan beko hal-hal sehari-hari dikecalo bid'ahkan. Nabi tidak ada pakai HP dah. HP bid'ahkan. Abara kapayahnya awak. Kalau pai awak ke pasar harus jo unto, kama kau cari unto kan. Nana do kini sepeda unto na lainnya kan. Pai jo kudo, ndak ada kudo kini es kudo nana do orang punya oto kan. Ada orang mengecan asanda ado di zaman Nabi. Bid'ah atau bahaya tu bidan apa? Karena di agama awak dua ko hal yang mesti wak jauhi. Satu, orang yang senang berbuat bid'ah. Yang kedua, orang yang senang membid'ah-bid'ahkan orang. Jamaah rahimakumullah, seringkali di khutbah Jumat disebut Bapak dan Ibu-ibu. Ya. Fa'lamu, ketahuilah oleh kalian, kulla muhdatsatin, sadonan dibuat-buat adalah sadonan dibuat-buat adalah wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah tu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan seluruh yang sesat itu ujungnya di neraka. Kau penting pertama awak ingatkan dia awak
ada 3 bentuknya syarat satu karajo dikarajokan bid'ah. Karena umpama dan ibu-ibu, kalau hal yang bersifat perbedaan pendapat, jangan wak mudah membidah-bidahkan. Contoh misalkan, ada yang tarawihnya dua-dua, ada tarawih ampe-ampe kan. Tak boleh awak yang ampe ngecan lebih elok pada nan dua. Atau sebaliknya tak boleh awak ngecan nan dua lebih elok pada nan ampe. Karena itu masih di ruang berbeda pendapat kan. Tapi kalau ada orang salat tarawih 1,5, atur masalah kan. Tapi selama ada pendapat sebuah orang pakai kunut, 1/2 ndak pakai kunut doh, jangan itu diperdebatkan, apalagi sampai membid'ahkan, karena itu masih ada ulama yang berbeda pendapat dari sisi itu. Karena hari ini Bapak dan Ibu-ibu, ada orang yang merasa dirinya paling benar. Di agama awak tak boleh, awak agama ku awak merasa paling batu. Bahkan awak yang memandang diri kita yang paling suci, kita yang paling benar, kitalah orang yang benar akan masuk surga. Salain awak masuk neraka sadolahnya. Bara lo langang neraka sarugo wiswa. Kalau inyo sana masukkan, itu masalahnya. Kalau orang kadang-kadang sarugo kula di kaplingnya, asaba beda cara nyoba amal neraka sadolahnya. Itu bah itu. Ambo pernah sebut jurang tu Bapak dan Ibu-ibu, kalau basalaman jawab ndak amuah kenyo pacik tangan awak dah. Wa ojo anak tangan kenyo dilariannya kan. Hanya ujung tangan mesketiknya. Taraso tidak berbanding awak joinyo kan. Marsoinyo yang paling suci dan bersih kan. Bagi awak selama masih ada pendapat tentang satu amalan, maka Bapak dan Ibu-ibu masih memungkinkan kita berbeda pendapat. Tapi kalau salat tarawih lah dibuat puluh 1,5, itulah masalah kan. Bagaimana dengan orang yang kini kan ada di Jawa 23 rakaat selesainya 8 menit kan. Oh ya kan. Berarti kan tak sampai seminit serakaat itu kan. Kalau seminit saya serakaat 23 tuh kan. Alun lo salam, alun lo tagak lagi kan. Bisa setengah jam kan. Iko 23 rakaat selesai 8 menit kan. Alun Nabi orang merokok samsu sabatang ilapau lah sudah sembayangkan. Betulnya capeknya. Tapi kalau lihat di filmnya cukup patuh ibu dan bapak. Cukup patuh kan. Banyak orang Allahu Akbar latibu ala dalin kata imam kan. Baru baca bismillah lalu kuat latibu di bawah kan. Sehingga banyak orang tagak langsung sujud min ke bawah kan. Kalau ruku' bananya tinggal kan. Tiba di bawah ndak talaki duduk langsung tagak. Tiba dia orang tagak lo amo dia sekali tarikan. 8 menit anda kan selesai kan. Anda talaki mangok tu kan. Kalau tiba orang enggak kayak modeko mungkin baru duit di rumah kan. Anda talok lagi kan. Yang karajo seperti itu bertentangan dengan sunnah. Sementara pekerjaan bid'ah itu adalah ikhtira, mengada-ada, membuat-buat nan baru nan tak ada di zaman Nabi. Maka hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal amal tu tidak pernah diurui di Nabi awak dah, maka amal itu tertolak. Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, ada 3 yang mesti diingat yang memungkinkan karajo itu jadi bid'ah. Satu, sesuatu itu dibuat yang baru kan. Di kalau ada orang tua pandang kadang baru cara nyoba agama, syarat pertama terpenuhi, tanda memungkinkan iko ajaran bid'ah. Sampai 3 menit lagi ibu ya. Kau dibuat 35 menit panjang sebenarnya. Yang kedua Bapak, dan itu satu. Di kalau ada ajaran baru di bawah orang pandang-kadang awak mesti ngenge iko syarat pertama bid'ah sudah terpenuhi. Nan kedua nan nyobue itu yang baru dalam agama indah ado pakai dalil kan. Itu nan kedua.
Anda ada yang bisa dicentolkan dalilnya Bapak dan Ibu-ibu. Tidak ada lo dicontohkan di Nabi. Di Turki pernah Bapak dan Ibu-ibu pemerintahnya melarang bahwa masyarakat tak boleh salat dengan bahasa selain bahasa Turki kan. Azan dengan bahasa Turki kan. Bagaimana dengan orang salat dan azan dengan bahasa Turki? Itu pekerjaan bid'ah. Karena sallu kama ra'aitumuni usalli, salat kalian saruman ambo salatkan. Bila mana orang melakukan salat dengan bahasa pandang-gadang, bara payahnya kalau sempat orang Inggris pergi kemari kan. Orang Inggris jadi makmum, tanya tu imamnya pakai bahasa pandang-gadang kan. Allah nanggadang. Bahara kepayahnya kan. Ya, tunjuai kami jalan naluri, bukan jalanan sase, bukan jalan orang nan engkau murkai. Kecik jamaah, perkenankan ya Allah. Orang Inggris tu lemah ngau sebenarnya kan. Makonyo contoh di Nabi awak, para sahabat, para tabi'in lah sampai ke Afrika, lah sampai ke Eropa mereka menyebarkan Islam, tapi salatnya kerjakan tak pernah dengan bahasa Eropa dan Afrika, selalu dengan bahasa Arab. Kalau ada orang buik-buik medetu, pekerjaannya adalah pekerjaan bid'ah. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, sesuatu yang baru dibuat dalam agama, yang itu tak ada dalilnya, dan itu datang kawa menawarkan sesuatu yang baru. Kapan tangguh kami madukan aliran, menceritakan aliran sesat dan pemahaman keagamaan di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Agam. Ternyata ada 10 ciri-ciri aliran sesat. Kalau tiba ke kampung awak dan 10 aku, hati-hati awak nyiko nyosase bantuannya batua atau hati-hati awak. Mana yang dirusaknya? Yang pertama dirusaknya adalah rukun Islam. Kalaulah ada orang hajinya ndak ke Makkah ledo, hajinya lah kanan lain, hati-hati. Karena ada orang kini ibu dan bapak, ada orang hajinya ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh kan. Tapi kalau Pairaun berdakwah kasinan hebat, tapi kalau kabar ganti, kalau pai kasinan samo jo pai ke Makkah, aliran sesat sudah menyesat kata, dan itu adalah pekerjaan yang bid'ah. Kalau ada ajaran agama sudahnya, kinilah dulu tawaran orang ibu-ibu haji, tahu ndak ibu-ibu, ada di daerah tertentu yang orang menunggu daftar haji kok sampai 40 tahun kan. Mendaftar sekarang anak-anak kok lainnya inyak mempai haji kan. Tapi kalau mendaftar sangke apa kok almarhum lagi kan, sampai 50 tahun lagi. Raguannya kopi 50 tahun lagi. Anak-anak kau mendaftar besok ketika KPI ala gaik saya nampakkan. Baik tu di daerah tertentu sampai 40 tahun daftar tunggu. Ada nama nawarkan dia lamu ame wak bueklah haji ko 2 kali setahun kan. Kalau kini kan apa namanya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada lo nama nawarkan di samping tu haji ko sekalian 6 bulan. Nanti Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir kan. Adibueknya model itu Bapak dan Ibu-ibu, dengan alasan kemaslahatan dilakukan haji 2 kali setahun, sesat aliran kok dan bid'ah karajonyo, ujungnya kana rakokan. Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, itu kira-kira beberapa hal yang ingin awak sampaikan, dan yang perlu awak ingatkan dampak buruk dari orang yang melakukan bid'ah. Sado karajo bid'ah tadi ndak ada dicontohkan Nabi, ndak ada dalilnya, ndak ada yang agama ajaran baru tu yang centolannya kepada Rasul, yang itu berkaitan dengan syariat. Kalau ikut dijalankan, dampaknya ada beberapa hal. Akibat kau orang itu ada beberapa hal. Pertama Bapak dan Ibu-ibu, Allah menghukum mereka sesatkan. Karena dia awak banyak kalau ternyata ampuh kan. Elok sakete amal ko tapi boneh kan. Untuk apa dia awak juik je banyak-banyak
tapi nan banyak kau ndak diterima di Allah kan. Maka dari itu beramallah mau dia awak kini yang sudah kita amalkan. Kalau ada awak berbeda dalam amaliyah, tasamuh awak pertinggi, toleransi awak pertinggi. Kok ada orang membawa ajaran baru kasih kau, sama-sama awak jago kampung awak, jangan sampai inyonan mendominasikan. Kenapa? Karena yang awak karajokan kini iko sudah dibari makan pahit kan. Iko lah luri awak karajokan, jago dia awak elok-elok kan. Cuman kadang-kadang manjago ko nampayahkan. Semangat orang bagamu bulan puasa ko 10 harinya ibu kan. Tiba 10 hari kedua Allah hampir habis tenagonya kan. Tiba 10 hari terakhir atau tinggalan tua-tua melekan. Tibalah hari terakhir wak bertarawiyah siana biasa ke surau itu lo ke surau nyelehkan. Kalau dilihat aku rayu awak misalkan hari Jumat besok acolek malamnya hari barang orang ke surau nya bisa dihitung jari kan. Cara beragama selama kau dia nan tinggal, sementara amal yang kita lakukan selama salaru nangko iko kak kerajukan. Satu itu bapak dan ibu-ibu, orang bid'ah adalah mereka amalnya ditolak oleh Allah. Yang kedua pelaku bid'ah adalah jauh dari Allah kan. Kenapa Allah murka kayaknya? Kesan yang ditangkuk pelaku bid'ah ndak pedenya mengamalkan ajaran agama kan. Ndak yakinnya jualan diajarkan di Allah lah cukup untuk masuk surga. Nya ndak percaya doh. Asal ditambah-tambahlah ajaran agama. Ada iko yang dibenci oleh Allah dan Rasul sehingga pelaku bid'ah itu mereka akhirnya dicampakkan Allah ke dalam neraka. Yang ketiga bapak dan ibu-ibu, pelaku bid'ah tidak akan mendapatkan pertolongan dari Nabi awak, karena orang yang melakukan bid'ah menambah agama, jangankan bertambah, berkurang bahkan. Ingat bapak dan ibu-ibu, 3 karakter yang dialami orang di padang mahsyar. Pertama, matahari sejangka atau 1 mil atau bahkan sangat pendek sekali dalam penafsirannya. Hanya dalam bahasa Nabi mailun kan. Kini tagak wak pandan gadang sampai wak matahari jaraknya 150 juta kilometer cahaya. Besok jaraknya sekikonya manggalagaa utak wak kaindakan. Nan kedua orang di padang mahsyar itu sadualahnya sama tinggi kan. Nabi Adam 27 meter, ucuk baba ndak sampai 1 meter dah. Lihat tu ucuk baba yang TV tu kiko menyo kan. Lihat nampak dia bukan TV, ucuk baba tu kan. Nanti sama tinggi je Nabi Adam tu kan. Nabi Adam turun ke bawah, ucuk baba tinggi kena yak ketih kan. Sama tinggi sadualahnya. Nan ketiga indak berbaju, indak bersarawa, indak tutup kepala, indak alun basunai, sama keadaan sadualahnya. Saat itu kita butuh bantuan Rasul. Pelaku bid'ah haram mereka terima syafaat dari Nabi. Allah tu yang panjang amik kau dah 30 minit engkelah lah panjang waktunya. Barangkali demikian bapak dan ibu-ibu, mudah manfaat. Bila-bila kaya ngaji awak. Kalau bulan puasa kau mengaji awak lama amik, banyak orang menyumpah lewat labakarui menkan yang lah. Awaknya apa kalamu na ustaz ngaji. Labakarui menkan yang lah. Ya kan. Sebenarnya lah tuonya ya. Lah ibu-ibu lah lama ereng sen kan boleh lah kan. Malih ngaji. Baik, sekitulah kaji awak, mudah berakai manfaat. Ambo nak nyampaikan jadi ibadah dia ambo. Dia awak bersama manga awak bagamu nangko kalau kau menjauhkan awak dari Allah kan. Manga awak tunggang tunggi kalau ternyata kamantan awak ke neraka. Maka beramallah awak sesuai yang diajarkan Nabi. Amalkan itu, ada jaminan dari Nabi. Ambo jamin masuk surga Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.